Selamat sore. Makasih lah udah datang loh. Ini ya membawa orang yang tadinya yang lagi emosinya tinggi sih jadi itu kan di sosial media Bu, padahal hasilnya komplek kita ini kan emang di zona merah. Di klaster kita. Komplek kita dong zona merah. Tapi klaster kita akhirnya yang terakhir sampai kan awal-awal kalau komplek kita Bu zona merah. Oh, komplek kita. Aku malah tahunya Yang positif di sana. Bukan, oke, mungkin ya. Kalau cuman aku informasi yang aku dapat itu hanya di klaster kita. Awal-awal itu kita zona merah, makanya per klaster kan sempat di lockdown. Yang pertama Sanur lockdown, kita juga lockdown. Dan yang paling lama kan kita. Iya, nah, kebetulan klaster kita ini ada pernah juga tetangga kita yang positif, tapi OTG dan mereka harus isolasi mandiri. Nah, dan aku senangnya sih, salut juga dengan kita sini kan kalau banyak kita lihat berita-berita banyak ya Bu ya yang mengkucilkan. Iya. Seolah-olah ini tuh kayak penyakit aib lah gitu kan. Tapi masih ada loh Bu. Sampai sekarang masih ada sampai sekarang. Kemarin aku ketemu sama teman gini. Teman arisan lah ya, teman arisan. Arisan marga Bu. Dia bilang gini. Si ini positif loh, tapi dia belum boleh disebarin di grup. Masih kasihan lah, gini lah gitu. Aku sebenarnya sih berusaha bilang, sebenarnya sih nggak perlu kasihan, dan ini sebetulnya harusnya dikasih tahu supaya orang-orang tahu. Enggak lah, harus dijaga, ada Bu, masih ada orang yang seperti itu. Nah untungnya kita di kompleks ada ya. Ada di klaster kita ini ada 3 keluarga yang sempat di karantina. Tapi puji Tuhannya di klaster kita ini orang-orangnya jadi malah kita saling support gitu secara moral dan moral gitu. Jadi dan kemarin yang terakhir ada yang positif juga, mereka mengkarantina mandiri di rumah, tapi ya kita sudah nggak kaget, itu sudah bukan sesuatu yang heboh lagi gitu loh. Karena mungkin udah semakin kesini semakin terbiasa. Kita siap lah, kita siap gitu. Jadi ya kemarin itu sempat yang terakhir, tapi puji Tuhan juga sekarang sudah negatif semuanya. Sudah yang di karantina sudah boleh keluar. Iya. 3 keluarga itu. Iya, itu untungnya gitu sih. Jadi ya gitu ya. Saling membantu. Jadi kalau misalnya tetangga kita ada yang positif, ya bukan untuk diumpetin, dijauhin, enggak. Ya karena yang penting sih sebetulnya kita paham ya COVID ini apa ya Bu ya. Cara penyebarannya seperti apa. Kemarin juga kan yang terakhir di karantina, kebetulan segala sesuatu kan misalnya kalau mereka minta tolong kan ke saya gitu kan. Kebetulan saya beberapa kali ke rumahnya, tapi ya memang kami tidak bersentuhan, tapi kami ngobrol tapi dengan jarak. Ya benar. Ya itu tadi. Nggak perlulah ada ketakutan yang berlebihan sampai itu nggak perlu. Gitu. Benar. Saya berinteraksi dengan keluarga yang positif itu, tapi ya kita jaga jarak ya. Yang penting jaga jarak gitu. Dan kita ngobrol biasa, maksudnya mereka minta tolong dan saya istilahnya karena dirimu bisa ngebantu ya dibantu. Ya benar, karena secara psikologis kan mereka itu down benar. Ya kalau kita sebagai tetangga orang yang paling dekat dengan mereka aja mengkucilkan, gimana mereka semakin terpuruk kan. Iya benar. Ya puji Tuhan sih di komplek ini khususnya di klaster dan RT kita ini orangnya baik-baik, orangnya peduli dengan yang lain gitu. Jadi ya buat para guys di sana, kalau ada tetangga yang COVID positif, bukan untuk dihindari, tapi kita harus tetap support mereka supaya mentalnya tetap stabil, imunnya kuat, dan pasti akan sembuh. Itu sih yang kita alami. Yang kita lihat sekarang di kami tuh seperti itu. Iya gitu. Jadi
sembuh semua malah. Iya, kita belum tahu ini sampai kapan berakhir, tapi kita sudah harus menjalani kehidupan normal. Ya. Iya. Kalau anak-anak gimana, Bu? Anak-anak tetap belajar di rumah. Cuman maksudku pernah ada rasa khawatir nggak sih terhadap anak-anak kita ini gimana gitu? Ya kemarin yang pas pertama kali mendengar ada di klaster kita ada yang positif, itu sempat yang mainnya nggak boleh jauh-jauh ya nak, mainnya di dekat rumah saja ya, sempat yang kayak gitu. Tapi untuk sekarang sih sudah ini lagi. Iya, aku juga sempat khawatir ya, namanya anak-anak kan. Iya. Tetap suruh makan susah. Enggak, jadi susah, nggak bisa. Anak-anak kita kan memang mereka apalagi yang cowok-cowok ini ya. Kebetulan jagoannya 3. Jadi nggak bisa juga kita nyuruh anak benar-benar di rumah, nggak bisa juga. Bapaknya pun sebenarnya anak-anak di rumah aja ya, tolong anak-anak suruh di rumah. Iya. Ya meskipun kita bilang begitu, dia ngeliat temannya ada di luar, Bun aku kesana ya. Iya. Iya sih. Aku sampai sempat ya saking khawatirnya itu ya Bu ya. Aku sempat bilang sama Olan tuh ya, aku bilang, Kang di sana ada yang positif. Kamu ini anak-anak sudah banyak loh yang terpapar. Ya itu saking saking khawatirnya terus ya tapi susah. Ya udah yang aku akhirnya ya udah yang penting sebatas di sini. Cuman ini ya Bu, ada sisi positifnya juga gitu. Anak-anakku tuh kalau dari luar sekarang rajin sekali cuci tangan di luar di keran luar itu kan di rumah. Padahal dulu mah cuek aja, masuk rumah langsung ngambil gelas langsung minum gitu. Kalau sekarang cuci tangan, karena memang saya siapin ya, di situ ada sabun segala macam. Apalagi yang kecil pun juga sekarang kita ngikutin gitu loh. Gitu ya? Dari mana-mana itu cuci kaki, cuci tangan gitu. Dirimu di luar ya. Mereka ada. Sih tetap ke wastafel belakang sih ya kalau anak-anak aku ya. Benar juga ya. Ada emang harusnya kita sediain keran di luar ya, di luar rumah. Jadi kalau anak-anak habis main, habis ini bisa cuci-cuci bersih-bersih, paling enggak tangan sama kaki ya. Benar deh, salah satu good ide, nanti saya ikutin Bu. Ada keran sih di luar, cuman nggak disediain sabun. Tapi anak-anaknya suka malas ke situ karena pintu langsung. Cuman nanti harus dikasih tahu, harus diingetin. Jadi itu ya guys ya, salah satu tips buat para moms di rumah. Manfaatin keran yang ada di rumah, sediain sabun. Jadi begitu anak-anak habis main, ya anak-anak habis main ini maksudnya bukan main yang jauh-jauh ya, walaupun hanya di depan rumah, hanya dengan anak-anak tetangga, ya itu juga kita harus tetap jaga kesehatan sesuai protokol kesehatan, kebersihan, cuci tangan, cuci kaki baru masuk ke rumah gitu sih. Aduh, semoga kita semua sehat-sehat ya Bu ya. Amin. Yang cerita seru lagi yang pas kita di lockdown. Itu kan semua kan nggak boleh masuk. Nah, seru lagi tuh ceritanya. Ya di grup pun banyak curhat, Ibu bagaimana kalau gas habis bagaimana? Kalau galon habis bagaimana? Air habis bagaimana? Sebenarnya pusing juga ya saya waktu dengar itu. Nah, tapi ya karena dirimu ibu RT, bukan sipmu Bu. Bukan maksudnya bukan ini ya. Gimana kita kalau mau maksud saya tuh gini. Ada peraturan. Sedikit. Ini nggak lama kok Bu. Gitu. Ini nggak lama loh gitu. Hanya sebentar kok ini gitu. Tapi kan beda kepala, beda pikiran juga gitu. Ya toh ini kan kondisi ini kan nggak dibuat-buat dan bukan maunya kita juga. Gitu. Kemarin juga sempat ada yang agak. Mungkin dirimu gini ya. Tolong dong ngerti ini kejadian luar biasa gitu kan maksudnya ya. Kemarin juga sempat yang gimana dong kalau ini air itu kan penting, gas itu kan penting. Iya saya paham gitu. Tapi ini kan sudah peraturan dan ini tuh kesepakatan bersama gitu. Saya juga nggak bisa misalnya terus untuk RT kita udah kita bandel aja, nggak bisa juga kayak gitu. Kita kan juga harus kan ada RW maksudnya ada RW harus itu. Tapi semua berjalan dengan baik. Iya. Jadi, pada akhirnya. Betul. Jadi karena memang kemarin klaster kita di lockdown, jadi orang luar tuh memang sama sekali nggak boleh masuk, termasuk ART, asisten rumah tangga yang pulang pergi. Ya Pak, berapa bulan ya Bu ya? Sekitar 1 bulanan lah. Sekitar 1 bulanan itu sama sekali tidak boleh masuk. 2 kali 2 minggu kok berarti. Iya. Ya gas,
aqua, air minum, apapun. Hanya orang warga dalam sini yang boleh keluar. Tapi kalau orang luar sama sekali tidak boleh keluar. Ya itulah karena memang kejadian luar biasa, pandemi ini begitu ininya, dan kebetulan klaster kami zona merah, ya mau nggak mau kita harus ngikutin. Tapi puji Tuhan semuanya ya, walaupun banyak yang bertanya terus gitu, karena memang kebutuhan juga sih, banyak yang bertanya, tapi sekarang sih karena udah new normal, klaster juga sudah dibuka, sudah boleh bertamu, tapi tetap tidak boleh yang rame-rame banget kayak gitu, karena kan masih ada aturan-aturan ya, harus sesuai protokol. Inilah protokol misalnya, intinya kita ngikutin aja lah ya, siapa sih yang mau kejadian ini gitu kan. Toh para pemerintah setempat kita pun pasti pengennya yang terbaik lah buat warganya gitu. Lewatin Jalan Sudirman pas mau berangkat ke kantor itu ramenya ya, mungkin karena orang sudah berbulan-bulan di rumah aja. Pengen nggak sebenarnya? Pengen sih sebenarnya, pengen sepedaan. Kemarin juga suamiku sempat yang, Neng beli sepeda ya,